Agori adalah sakti kecil, namun paling ditakuti dalam ajaran Hindu. Kabarnya, memakan daging jenazah manusia dianggap hal yang biasa bagi mereka. Para pengikutnya menolak norma moral, menentang tabu, dan menjadikan kematian sebagai jalan menuju pencerahan. Saat umat Hindu lain menyucikan sungai Gangga sebagai lambang kesucian, para Agori justru hidup bersahabat dengan kematian dan menelan segala yang dianggap kotor oleh dunia. Bagi mereka, tidak ada perbedaan antara suci dan najis, antara hidup dan mati, serta antara kebaikan dan kejahatan. Semuanya adalah bagian dari Siwa, dewa perusak sekaligus pencipta. Bagi kebanyakan umat Hindu, hidup adalah tentang menjaga dharma, yakni kehidupan yang benar, bersih, dan penuh pengabdian. Mereka menjauhi hal-hal yang dianggap kotor, seperti bangkai atau limbah manusia. Namun para Agori justru menolak cara pandang semacam itu. Mereka percaya, membedakan antara baik dan buruk, hanya menciptakan belenggu kehidupan. Seorang Agori bisa saja memakan sisa daging jenazah, bukan karena lapar atau haus darah, melainkan untuk menghancurkan rasa jijik yang ada dalam dirinya. Bagi mereka, rasa jijik hanyalah ego manusia yang tak mau menerima kenyataan bahwa semua hal di dunia ini setara. Maka dengan menelan kotoran, mereka merasa telah menelan ego sendiri. Bahkan seorang guru Agori pernah berkata, jika seseorang yang minum susu sapi dianggap suci, mengapa orang yang minum air seninya disebut najis? Padahal keduanya berasal dari makhluk yang sama, dan diciptakan oleh dewa Siwa yang sama. Bagi manusia biasa, kematian adalah tragedi, sesuatu yang menakutkan dan ditangisi. Namun bagi sekte Agori, kematian adalah guru yang paling penting. Karena itulah mereka sering duduk berjam-jam di samping jenazah yang terbakar, bukan untuk berduka, tetapi belajar dari kematian. Aroma daging yang hangus, suara tulang yang pecah, dan tubuh yang perlahan jadi abu, menjadi pengingat bahwa tak ada yang kekal di dunia. Meditasi di samping atau di atas mayat bukan tindakan horor bagi mereka, melainkan latihan keberanian dan pelepasan keterikatan. Dengan duduk di atas tubuh yang tak bernyawa, seorang Agori menyadari bahwa tubuhnya sendiri hanyalah wadah yang kelak juga akan jadi abu. Mereka percaya ketakutan pada kematian adalah akar semua penderitaan manusia. Maka dengan menatap kematian setiap hari, Agori berusaha mencabut akar itu sampai tuntas. Seperti telah disinggung sebelumnya, sekte Agori tidak mengenal atau membedakan antara suci dan kotor. Inilah prinsip yang membuat mereka sangat berbeda dari sekte lain. Jika umat Hindu biasa mandi di sungai Gangga untuk membersihkan dosa, Agori justru menyelam ke dalamnya untuk mencari mayat. Jika orang lain menghindari abu kremasi, mereka malah mengoleskannya ke tubuh. Bagi mereka, menyentuh yang dianggap paling najis justru membuka jalan menuju kesucian sejati. Dalam pandangan Agori, Tuhan tidak bisa dibatasi oleh kategori manusia. Jika Tuhan menciptakan kotoran, maka kotoran itu sama sucinya dengan bunga teratai. Itulah sebabnya dunia sulit memahami mereka, karena apa yang dianggap kotor oleh masyarakat, bagi Agori justru adalah pencerahan. Dalam kepercayaan Hindu, Siwa merupakan salah satu dewa utama dalam Trimurti bersama Brahma sang pencipta dan Wisnu sang pemelihara. Siwa dikenal sebagai dewa perusak sekaligus pencipta kembali, simbol dari siklus alam semesta. Namun Agori menyembah Siwa dalam wujud paling menakutkan, yakni Bhairava Siwa yang marah, liar, dan penuh kekuatan destruktif. Bagi Agori, Bhairava adalah wajah sejati Tuhan, bukan Tuhan yang penuh kasih, melainkan Tuhan yang hadir dalam darah, kotoran, kematian, dan kegilaan. Mereka percaya Tuhan ada dalam segalanya, termasuk yang paling hina sekalipun. Siapapun yang bisa menerima Bhairava dalam bentuk indah maupun mengerikan, akan menemukan pembebasan sejati. Salah satu keyakinan dasar Agori adalah bahwa hidup hanyalah maya atau ilusi. Apa yang kita anggap nyata sebenarnya hanya bayangan, yakni mimpi panjang yang menipu.
uang, harta, jabatan, cinta, bahkan tubuh. Semuanya sementara. Yang abadi hanyalah kesadaran murni, kesadaran bahwa segalanya adalah siwa. Dengan cara berpikir ini, mereka menolak segala hal yang dianggap penting oleh manusia biasa. Mereka tidak peduli status sosial, tidak takut miskin, bahkan tak peduli disebut gila. Bagi mereka, hidup di pinggir krematorium lebih nyata daripada hidup di istana. Karena di sanalah ilusi dunia runtuh setiap hari oleh nyalanya api kematian. Psikolog modern sering mencoba menjelaskan agori dengan teori ekstrem, bahwa mereka mengalami distorsi moral atau sedang melatih diri lewat kejutan mental. Namun filsafat mereka terlalu dalam untuk dijelaskan dengan logika biasa. Agori bukan sekadar sekte aneh yang memakan mayat semata. Mereka adalah pemberontak spiritual yang menolak semua aturan hidup. Jika agama adalah pagar yang menjaga manusia tetap di jalurnya, maka agori adalah mereka yang melompati pagar itu dan berjalan di jalan gelap penuh bahaya. Mereka sadar akan ditakuti, dijauhi, bahkan dibenci. Namun bagi agori itulah tanda bahwa mereka berada di jalur yang benar, jalur yang hanya bisa ditempuh oleh mereka yang berani melampaui batas manusia biasa. Jika dilihat sekilas, kehidupan agori tampak seperti potongan mimpi buruk. Tubuh berlumur abu, rambut gimbal tak terurus, tinggal di sekitar tempat kremasi, dan dikelilingi tengkorak manusia. Namun di balik gambaran menyeramkan itu, ada ritme kehidupan sederhana, kadang tampak biasa meski jauh dari masyarakat umum. Bagi kebanyakan orang, krematorium adalah tempat yang paling dihindari. Aroma daging terbakar, asap tebal, dan tangisan keluarga berduka membuat siapapun ingin segera pergi. Namun bagi agori, krematorium justru rumah. Mereka hidup di anak tangga kremasi Sungai Gangga, terutama di Manikarnika Ghat, Varanasi, yakni tempat paling suci sekaligus paling menyeramkan. Api kremasi di sana menyala 24 jam tanpa padam. Tak ada kamar tidur, tak ada ranjang empuk. Mereka tidur di tanah, di atas sabul, atau di samping tumpukan kayu pembakaran. Malam-malam mereka diisi meditasi, ditemani suara kayu patah, dan tulan yang pecah di dalam api. Kehidupan para agori ditandai dengan penolakan terhadap kemewaan. Mereka tak peduli pada pakaian, banyak yang hidup hampir telanjang, hanya berbalut kain lusuh, atau abu kremasi yang menutupi tubuh. Bagi mereka, itu bukan tanda kegilaan, melainkan simbol pelepasan rasa malu dan keterikatan pada tubuh. Jika tubuh hanyalah wadah yang akan menjadi abu, untuk apa ditutupi kain mewah? Sementara itu, makan bagi agori bukanlah kenikmatan, melainkan ujian. Mereka bisa makan apa saja yang ada, seperti sisa makanan orang mati, buah busuk di tepi jalan, daging binatang membusuk, atau makanan biasa dari peziarah yang penasaran. Namun satu ciri khas mereka tak pernah meminta makanan. Apapun yang datang dianggap sebagai pemberian dewa siwa. Jika tak ada makanan, mereka berpuasa berhari-hari. Dan jika yang ada menjijikan, mereka tetap memakannya tanpa ragu, sebagai bentuk penerimaan total. Para agori tak punya rumah, tak memiliki pekerjaan tetap, bahkan tak punya identitas resmi. Mereka hanyalah pengembara spiritual. Nama duniawi ditinggalkan, diganti dengan nama baru dari guru saat inisiasi. Bagi mereka, harta, status, dan nama hanyalah belenggu jiwa. Yang terpenting adalah kebebasan mutlak untuk bersatu dengan siwa. Masyarakat India memiliki hubungan rumit dengan agori. Sebagian besar takut dan menjauh, namun sebagian lain mencarinya untuk memohon berkah atau kesembuhan. Beberapa agori diklaim mampu menyembuhkan penyakit dengan doa atau ramuan, bahkan meramal masa depan. Karena itu, meski ditakuti, mereka tetap dihormati dalam lingkup tertentu. Untuk memahami agori, kita harus menelusuri jejak panjang sejarah spiritual di India. Negara ini adalah tanah kelahiran ribuan sekte, mazhab, dan aliran mistik
yang jumlahnya tak terhitung. Dari yang paling lembut hingga yang paling keras, dari yoga yang menenangkan batin, hingga tantra yang merangkul kekuatan tersembunyi, semuanya hidup berdampingan. Dan Agori lahir dari arus bawah, yang paling radikal di antara semuanya. Akar mereka dapat ditelusuri hingga ke Kapalik, sekte kuno pemuja Siwa, yang dikenal dengan kebiasaan memakai tengkorak sebagai mangkuk. Kata Kapalik sendiri berarti pemegang tengkorak. Para Kapalik percaya bahwa Siwa dalam wujud Bhairawa, sosok dewa yang menakutkan, harus disembah melalui ritual yang melampaui batas kewajaran. Itulah sebabnya para Agori kerap tinggal di kuburan, menggunakan tulang belulang untuk ritual, dan bermeditasi di tengah mayat yang membusuk. Dari sinilah benih ekstremitas itu tumbuh. Namun, sekte Agori yang dikenal saat ini, dianggap benar-benar terbentuk pada abad ke-14 hingga ke-15. Figur sentral dalam pembentukannya adalah Baba Kinaram, seorang suke yang lahir di desa Ramgar, India Utara. Menurut legenda, sejak kecil Baba Kinaram sudah menunjukkan tanda-tanda berbeda. Ia sering berdiam diri di kuburan, tak takut pada kematian, dan berbicara tentang Siwa seakan dewa itu hadir langsung di hadapannya. Kisah paling terkenalnya terjadi ketika ia pergi ke Varanasi dan bertemu dengan guru agung Agori bernama Baba Kaluram. Dari pertemuan itu, ia memperoleh pengetahuan rahasia, sebuah ajaran yang menolak batas antara hidup dan kematian. Baba Kinaram kemudian menetap di Varanasi dan mendirikan pusat ajaran Agori, sebuah tempat yang hingga kini masih dianggap suci oleh para pengikutnya. Sejak saat itulah, sekte Agori berkembang, meski jumlah mereka selalu sedikit. Tidak seperti sekte lain yang berusaha menyebarkan ajaran ke banyak orang, Agori justru menjaga eksklusivitasnya. Jalan mereka bukanlah jalan yang bisa ditempuh sembarang orang. Hanya mereka yang benar-benar siap meninggalkan kenyamanan duniawi dan berani menghadapi kegelapan batin yang mampu bertahan. Ajaran Baba Kinaram menekankan bahwa penderitaan manusia lahir dari dualitas, perbedaan antara baik dan buruk, bersih dan kotor, serta hidup dan mati. Dan untuk mencapai kebebasan sejati, dualisme itu harus dihancurkan. Sedangkan cara untuk menghancurkannya adalah dengan menembus batas-batas yang paling ditakuti manusia. Dari sanalah lahir praktik-praktik yang bagi kebanyakan orang tampak gila, seperti meditasi di atas mayat, atau minum dari tengkorak manusia.